Oke, sungguh gila. Manga chapter bersejarah nih yang pernah ada dalam dunia shinobi. Boruto menjadi villain besar dalam sejarahnya sendiri. Takdir ini berubah karena seseorang menulis ulang sejarah lama ke sejarah baru. Kekuatan seperti itu membuat plot twist yang sangat ramai dan tidak pernah disangka-sangka terjadi dari sini. Chapter 79 ini menandai bagaimana Boruto menjadi musuh besar bagi Konoha. Sementara Kawaki sendiri namanya kini adalah Uzumaki Kawaki, putra kandung dari Naruto. Yang lebih mengejutkan lagi, pengembalikan realita ini menyebabkan takdir Boruto adalah orang yang membunuh Uzumaki Naruto sendiri. Guys, yuk kita saksikan gambaran besar mega chapter Boruto chapter 79 ini. Maha Kuasa, kita mulai dari sini. Yo nakama Shinobi DR TV, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai mega chapter bersejarah Boruto menjadi villain besar yang membunuh Uzumaki Naruto dalam Boruto chapter 79. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, dengarkan ini sampai akhir. Jalannya chapter 79 ini dimulai saat misi pencarian Kawaki yang telah kabur kemarin itu dari katana Sasuke dan sergapan tangan ular Mitsuki. Shikamaru juga telah mengerahkan para shinobi andalannya untuk mencari Kawaki lebih cepat lagi. Sebagai seorang bagian Otsutsuki, Kawaki itu masih terus menghapus cakranya itu. Nah, hal ini berguna karena dengan Sukuna Hikona itulah para tipe sensor tak akan bisa mengetahui keberadaan Kawaki. Dalam pencarian ini Mitsuki akhirnya turun dan bergabung dalam pencarian. Tetapi Boruto langsung menyuruh Sarada untuk pergi karena mengkhawatirkan Mitsuki. Tahu sendirilah ya, Mitsuki akan benar-benar bisa mengamuk di sini setelah apa yang terjadi. Dalam balik pepohonan itu ternyata masih ada batasan Kawaki kelelahan dan akhirnya dia memperlihatkan dirinya lemah itu. Dengan menggunakan Senrigannya, Eida itu berhasil menemukan dan mengejar keberadaan Kawaki yang sangat-sangat gawat ini. Dia terbang ke atas dengan sangat cepat tanpa Daemon. Nah, sepertinya Daemon di sini juga tidak bisa terbang seperti Eida, makanya dia ditinggal. Dengan sangat cekatan itu, akhirnya Eida benar-benar sampai datang dan menemukan Kawaki. Nah, di sini mulai persiapan menariknya nih. Eida memberitahunya bahwa ia ada bersama Kawaki. Artinya ia di pihaknya sekarang. Kawaki yang ketakutan, kalut dan juga merasa kompleks pikirannya itu terus-terusan mengoceh tentang keinginannya untuk melindungi Hokage Naruto. Nah, dia mengatakan bahwa dia itu hidup hanya untuk Tuan Nana Daime yang melakukan segala cara untuk melindungi Tuan Hokage itu yang dikasihinya. Bahkan dengan sangat lantang sekaligus melanjutkan, dia memiliki keinginan besar ingin berada di posisi Boruto agar ia menjadi putra kandung Nana Daime sepenuhnya. Tentu hal ini Boruto akan menjadi orang luar jika seperti itu. Nah, disinilah teman-teman sesuatu yang menarik segera terjadi. Mendengarkan keseriusan Kawaki dan rasa cintanya yang begitu besar itu, Eida yang menyukainya dan tunduk pada Kawaki ini akhirnya menggunakan kekuatan tersembunyinya untuk membantu mewujudkan keinginan Kawaki. Ini adalah teknik dari kekuatan penuh untuk menulis ulang sejarah. Maha Kuasa, teknik inilah yang akan benar-benar mengubah realita. Nah, dalam beberapa panel diperlihatkan bagaimana ledakan kemampuan itu bahkan seraya menembus luar angkasa, planet Saturnus atau bahkan hingga akhirnya nih benar-benar mengembalikan realita. Nah, Momoshiki yang sadar akan apa yang terjadi itu benar-benar shock karena ia tahu betul ini kekuatan yang mustahil dilakukan oleh manusia. Momo bahkan mengatakan dengan sangat yakin ini hanyalah kemampuan yang dimiliki oleh dari seorang bangsa dewa. Dari sinilah Eida telah membalikkan kehidupan Boruto dan juga Kawaki, sebuah sejarah baru. Karena peristiwa tak terlupakan itulah Boruto akhirnya benar-benar menjadi musuh Konoha yang juga disebutkan telah membunuh Nana Daime. Dan Kawaki sekarang menjadi sosok Boruto di beberapa waktu ke belakang. Namanya sekarang adalah Uzumaki Kawaki. Nah, bahkan dalam adegan ini sudah ditunjukkan dalam panel yang memperlihatkan Boruto sendiri sebagai orang luar, di mana ia seorang diri menghadapi para shinobi Konoha ke depannya. Dan di sana ada Kawaki dan mereka para pelindung dan pendukungnya, Shikamaru, Sasuke, Konohamaru, Shikadai, Amado, bahkan orang terdekatnya di masa itu, Mitsuki, ada bersama Kawaki. Nah, tentu Momoshiki sadar tentang apa yang sedang terjadi nih dibandingkan para shinobi yang tidak mengetahui apa yang baru saja terjadi pada peristiwa ini. Dari sini berarti memang benar nih mengenai ramalan Momoshiki. Kau bocah bermata biru, bersiaplah menerima kehilangan segalanya.
Kau tak hanya segera kehilangan segalanya, tapi kau sudah benar-benar kehilangan semua hal itu. Ramalan Momoshiki menjadi nyata mulai dari sini, dan tak pernah kita duga ternyata ramalan itu adalah seperti ini. Nah, Momoshiki juga kaget karenanya. Nah, di chapter ini pun kita diperlihatkan bagaimana Mitsuki itu langsung tanpa basa-basi menyerang Boruto nih. Di sini Sarada tampaknya tak terpengaruh oleh kekuatan manipulasi Eida. Nah, kami pikir nih, apa yang terjadi pada Sarada dan Sumire yang tak terpengaruh kala itu adalah kunci untuk menyelamatkan Boruto. Karena dia sendiri juga kaget nih, kenapa tiba-tiba Mitsuki benar-benar marah sampai mengeluarkan Sage mode ular andalannya itu. Hal yang semestinya Mitsuki lakukan kepada Kawaki. Di sini dunia realita memang sudah diputar balikan nih, dan Mitsuki terkena dampak akan hal itu. Jadi pesan Shikamaru kepada Sarada dan Sumire ini serasa tepat nih, ketika sesuatu yang terjadi di masa depan nanti mereka berdualah yang akan mengalahkan Eida. Dan ternyata kondisinya bisa saja terjadi dan harus seperti itu. Nah, apa yang terjadi pada Sarada ini memang perihal lain nih, yang kita sendiri masih menebak-nebak bagaimana bisa Sarada tidak terkena genjutsu. Apakah karena dia punya mata spesial pula, atau karena Sarada memiliki kemampuan khusus? Who knows lah ya. Tapi kami pikir kekuatan dari Eida ini juga bukan tipe dari genjutsu. Ini adalah teknik seni ilahi dan hanya dimiliki oleh seorang Otsutsuki. Yang jelas Momoshiki sendiri juga sudah mengatakan bahwa Kawaki sekarang tidak seperti anaknya Naruto yang terlahir di desa dan besar di Konoha sendiri. Bagi Boruto sekarang ini, dia hanyalah orang luar dan tak seperti dulu lagi. Dalam hitungan detik semuanya selesai bagian pertama ini. Dalam peranan penggambaran ini, Boruto yang kita tahu orang luar itu dialah orang yang membunuh Hokage ke-7. Nah loh, ini semakin mengesankan lagi kan. Jadi kalau kita mengacu pada chapter ini, ketika Eida mengembalikan realita itu, Eida sudah men-settingnya agar Boruto seolah-olah yang telah membunuh Hokage, bukan hanya sekedar membuangnya ke dimensi lain. Kondisi inilah yang sangat memprihatinkan bagi Boruto sendiri setelah apa yang baru saja terjadi. Ya, kita pikir lebih jauh lagi nih, Naruto memang dibenci hampir semua orang di desanya karena apa yang terjadi kala itu adalah dia seorang Jinchuriki. Tetapi kasus Boruto sebenarnya lebih memprihatinkan lagi. Nah, tahu kenapa? Nah, dia sekarang ini adalah musuh semua orang. Bukannya sekelompok besar seperti Naruto, Boruto adalah musuh semua orang. Dia adalah villain terbesar dalam sejarah Konoha yang kami pikir jika terus seperti ini akan lebih besar lagi daripada Uchiha Itachi. Dari sinilah plot twist ini dimulai dan akhir dengan sebuah insiden besar. Boruto yang merupakan sang karakter utama dan penerus Naruto sendiri, ternyata setelah kemunculan wanita bernama Eida, semua ini bisa diputar balikan secara cuma-cuma. Nah, Kawakilah yang merupakan karakter utama dan penerus dari Naruto. Dia menuntut hak dan balasan terhadap apa yang dilakukan Boruto pada ayahnya sendiri, dan tentu yang baru saja terjadi. Ya, baru saja Boruto telah membunuh ayahnya Kawaki sendiri, Uzumaki Naruto. Kami pikir nih, kalau sudah seperti ini kita sendiri bingung siapa yang baik dan siapa yang jahat pada akhirnya nanti. Tapi meskipun begitu, yang paling menarik untuk kita cermati lagi ke depannya adalah Sarada dan Sumire yang kami pikir akan benar-benar berguna membantu Boruto dalam masa-masa depresi dan tak terbayangkan ini, sampai akhirnya membuat gebrakan besar melawan balik. Nah, next time mungkin kita akan buat hipotesa kenapa Sarada dan Sumire tak terkena pengaruh dan kekuatan besar manipulasi realita dari Eida. Chapter ini sangat banyak pembahasan yang bisa untuk kita bicarakan, nakama. That's so like wonderful idea. Gimana menurut kalian? So, itulah tadi nih pembahasan kita mengenai mega chapter paling bersejarah, Boruto menjadi villain besar yang membunuh Uzumaki Naruto. Thanks a lot guys, selamat nonton video ini and we'll be come back again.